penilaiannya, ya. Jangan seperti blok 1 kemarin Ibu sempat dengar ada salah satu dari kalian, Ibu nggak tahu siapa namanya, memprotes kenapa tidak boleh diizinkan masuk padahal dia telat sudah lebih dari 15 menit. Aturannya dari mana? Itu Ibu dengar ya. Nah, oke. Jadi setiap blok itu mempunyai aturan sendiri dan penilaiannya sendiri. Jadi kalian harus tahu, ya. Dan satu lagi, pengolahan nilai bukan pada dosen A, dosen B atau dosen C atau anggota blok itu bukan. Pengolahan nilai selalu ada tim prodi. Jadi seperti post-test, seperti kita praktikum ada pretest, ada OSP, itu nilainya semuanya akan diberikan ke admin. Jadi yang mengelola adalah admin. Jadi jangan mengira, oh itu pasti itu keponaannya Bu Fatmah pasti nilainya A. Enggak ya. Jadi semuanya itu murni dikelola oleh admin dan nanti ada namanya rapat evaluasi. Nanti dinilai, dilihat. Oke, yang A sekian, yang B sekian, yang C sekian, yang D sekian. Oh, atau sebelum ujian nanti ada rapat. Yang ini IT-nya tidak nyampe 85%. Atau oh ada yang plenonya nggak ikut. Oh ada praktikumnya nggak ikut. Berarti dia tidak boleh ikut CBT. Jadi itu ada rapat-rapatnya. Jadi bukan berjalan sendiri tidak ya. Jadi dikoordinasi oleh prodi agar pembelajaran blok itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi seperti yang di anak di Bukit juga sama. Seperti itu juga. Bukan mentang-mentang di Bukit jauh terus perlakuannya beda enggak ya. Jadi sama, perlakuannya sama seperti yang di Madang. Jadi sasaran pembelajaran, ini yang perlu kalian tahu, di blok 2 ini mahasiswa mampu memahami jenis-jenis mikro dan makromolekul ya, untuk mineral yang dibutuhkan tubuh, sifat-sifatnya, manfaatnya, serta mengidentifikasi jenis mineral, serta memahami cara perhitungan energi yang dihasilkan oleh proses pembakaran zat-zat makanan termasuk kecepatan reaksi. Ini termodinamika ya. Kemudian yang kedua, memahami pengertian tentang kimia lipid dan mengidentifikasi jenis lipid dan mampu memahami relevansi jenis lipid dengan ilmu kedokteran. Kemudian yang ketiga, memahami sifat dan fungsi dari protein dan memahami tentang kerusakan protein dan kegunaannya di dalam ilmu kedokteran. Yang keempat, memahami penggolongan dan penggunaan senyawa organik dan senyawa obat. Yang kelima, memahami sifat dan kegunaan larutan di dalam ilmu kedokteran, terutama berkaitan dengan penyakit. Mampu melakukan perhitungan kelarutan suatu zat. Yang keenam, memahami jenis-jenis yang prinsip volumetri, mampu melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif. Kalau mampu melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif secara volumetri benar ya kayaknya enggak ya. Jadi ada paling nanti cuma satu jenis saja, tidak semuanya gitu ya. Kemudian memahami prinsip dan cara kerja dan kegunaan bioetik dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Ini untuk fisika. Kemudian mempunyai pengetahuan dan memahami tentang kimia karbohidrat dan bahayanya pencemaran udara dan logam berat terhadap lingkungan. Kemudian mempunyai pengetahuan dan memahami sistem koloid ya, serta penggolongannya dan menguasai pengetahuan tentang ekstraksi dan kromatografi. Ekstraksi dan kromatografi ini penting nanti karena unggulan prodi kita adalah tanaman obat ya. Jadi ekstraksi dan kromatografi itu memang prinsip-prinsipnya kalian harus tahu. Nanti kalau seandainya kalian penelitian tentang tanaman obat, kalian sudah mengerti. Kemudian menguasai dan memahami reaksi proteolitik dan asam basa, terutama yang berkaitan dengan cairan tubuh manusia. Kemudian yang ke-11, memahami prinsip dan mekanisme biomekanika dalam tubuh manusia. Kemudian yang ke-12, memahami prinsip dan kegunaan teknologi, pencitraan dan radiologi dalam dunia kedokteran. Yang 13, memahami prinsip dan kegunaan bioakustik dan elektromagnetik dalam dunia kesehatan. Yang ke-14, memahami prinsip biolistrik dan penggunaannya dalam dunia kedokteran. Kemudian yang 15 adalah mempunyai pengetahuan dan memahami definisi fisika kuantum dan mampu mengidentifikasi bahaya dan manfaat radiasi atau senyawa radioaktif. Itu adalah sasaran pembelajarannya. Jadi tadi seperti Ibu jelaskan bahwa blok 2 ini ada 2 bagian yang terlibat.
ada dari bagian biokimia dan kimia medik ini ada 9 IT tentang kimia kehidupan, kemudian ada 6 IT fisika kehidupan, dan ada 1 kuliah tamu. Kalian beruntung tahun ini, kalian mendapatkan 1 kuliah tamu dari Prof. Nori, orang luar. Ya, nanti hari Kamis pagi. Kalian bersyukur, ya. Kalau tahun-tahun kemarin belum ada, mereka nggak dapat. Tahun ini dapat, memang tentang fisika yang diajarkan, ya, fisiologi. Makanya hari Kamis kalian kosong kan di jadwal. Semuanya harus ikut karena ini tentang fisiologi, ya, yang nggak hadir. Oke, ini adalah materi IT dari kimia kehidupan, ya. Ada 10 dari biokimia dan kimia medik ini cuma ada 3 orang, Ibu, kemudian Pak Sada sama Dr. Suban, ya. Kalau dari fisika ini jadi satu orang itu hampir rata-rata megang 1 IT, ya. Jadi ada Dr. Alfian, Eka, kemudian Dr. Eka udah tahu, ya. Dr. Eka ini adalah sekretaris bagian kedokteran, sekretarisnya Pak Sada. Kemudian Pak Arwan, Nyimas Fatima, Dr. Silva, itu adalah dari fisika. Nah, ini praktikum. Praktikum ini ada 10 materi. Yang warna hitam itu adalah kimia, sedangkan yang warna hijau itu adalah fisika. Yang hitam ini dilakukan di Indralaya. Kenapa? PowerPoint-nya emang nggak ada di share screen-nya itu? Oh. Sorry ya, kok kalian baru komen sekarang? Oke. Udah di chat dong. Iya. Oke, ntar ya. Ibu nggak join Zoom masalahnya? Nggak? Atau ini? Pakai ini aja? Aduh. Di sini presentasinya tadi patah-patah soalnya. Iya, udah. Sebentar ya yang di rumah. Belum. Udah pasti. Enggak, untuk yang sekarang belum, ya. Tolong ya nanti absennya jangan lupa ditanda tangan. Udah ada absennya belum? Belum? Kasih. Gimana yang di rumah udah kelihatan? Belum, dokter. Belum? Maaf dok, belum ada. Oh, belum? Ini udah bisa? Udah? Minimal. Bisa? Bisa? Ini pakai laptop. Dia itu mengikuti yang di sini.
Oke. Yang di rumah bisa tuh di reset, tapi nggak kelihatan itu layar aja ya. Emang gitu ya. Oke, jadi kok dubbingnya? Oke, ntar. Di sini ya. Tes. Ah, aku masih bunyi ini. Tes. Oh, ini ada suaranya ya? Dari Tes. Nah, ini dari dia kenapa masih bunyi? Nggak apa-apa, Bu. Oke, yang di rumah nggak apa-apa ya, agak ada sedikit feedback. Oke, balik lagi ke praktikum. Praktikum ini ada 10. Jadi ada 6 kimia ya. Yang hitam ini adalah kimia. Kemudian yang 7 sampai 10 ini adalah fisika. Untuk kimia ini kita lakukan di Indralaya. Besok udah mulai praktikum. Jaslab udah punya? Ya. Kemarin Ibu ada di kelompok berapa ngasih tahu bahwa kalian harus menyiapkan satu sendal khusus lab, udah dikasih tahu? Oke. Jadi di Indralaya, nanti ini pembagian kelompoknya akan Ibu jelaskan ya. Jadi ini praktikum ini harus di Indralaya. Bu, gimana kalau saya nggak bisa ikut? Atau Bu, saya telat. Misalnya yang masuk pertama kali adalah kelas Alpha. Sudah masuk jam 8. Dia telat, dia baru datang jam 9. Bisa ikut nggak? Karena sebelum masuk itu ada pretest. Kalau dia ikut langsung masuk, nggak ikut pretest, nanti nilainya kosong. Ya. Jadi, tapi sebaiknya biarpun kalian telat, datang aja ke Indralaya dulu. Ya. Nanti mungkin kita bisa cari solusi bagaimana apa ujian, praktikum susulan atau gimana. Pokoknya jangan tidak datang. Kemudian ada satu skenario ya tentang gangguan elektrolit dan keseimbangan mineral. Ini baru hari Kamis nanti baru mau akan dirapatkan mau buat skenario apa untuk tutorial. Nanti kalau untuk tutorialnya hari pertama jangan lupa bawa kamus ya. Kemudian satu kelompoknya juga bila perlu tuh ada laptop 1 atau 2 orang. Karena ada pernah tahun kemarin kalau tidak salah itu mereka nggak ada yang bawa laptop sama sekali. Karena kan blok 2 ini baru ya. Jadi nggak bawa laptop. Jadi mau ngetiknya gimana? Nah, jadi diharapkan semua kelompok itu ada laptop paling nggak 1.
Ini jadwal praktikum. Jadi seharusnya berurutan ya. Tapi karena kemarin waktu ngatur jadwal ada kuliah tamu dari Prof Nori ini, akhirnya untuk kimia dikelang ya, ada waktu kosong. Jadi ini jadwalnya udah Ibu sesuaikan dengan jadwal yang terbaru ya. Jadi semuanya offline, praktikum offline semua, tidak ada yang online. Untuk fisika tidak dilakukan indralaya tapi dilakukan di ruang kelas. Ruangannya mana? Nanti akan diinformasikan. Kemungkinan akan di Bukit atau bisa juga di sini. Ya, nanti akan diinformasikan oleh bagian fisika, akan dikoordinir oleh Pak Arwan nanti. Kemudian untuk praktikum ini yang kimia, di lab kimia dasar kedokteran kampus Indralaya, kalian tahu kemarin waktu PK2MB? Nah, di lapangan di bagian belakang dekat musola. Pas di sebelahan di musola itu adalah lab kimia dasar kedokteran. Kapasitas penampungannya sekitar 80 orang per kali masuk. Jadi akan diatur nanti per kelas sekali masuk. Nanti per kelas dibagi 5 grup yang berisi 10 grup salah. Satu kelas dibagi 10 grup. Kalian satu kelas 70? 80? 84, oke. Nanti 84 itu dibagi 10. Karena di Indralaya itu mejanya itu ada 5. Satu meja itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Jadi satu sisi itu adalah satu grup untuk praktikum. Jadi nanti tolong dibagi 10 jumlah 84 tadi. Dan jangan milih-milih. Ibu harap satu kelompok itu harus ada laki-lakinya. Tidak boleh ada perempuan semua. Atau ada laki-laki semua. Tahu alasannya kenapa? Karena ada beberapa zat yang memang agak pekat. Sebaiknya perempuan digantikan dengan laki-laki yang, karena kadang-kadang botolnya agak gede, ngangkatnya gimana. Kalau perempuan kan ya kurang kuat ya. Dan satu lagi, kalau seandainya semuanya laki-laki, nanti nyucinya nggak bersih. Kan reaksi kimia itu spesifik ya. Kalau terkontaminasi sedikit saja, dia tidak akan terjadi reaksi. Tambah lagi nanti kita ada pakai minyak. Minyak itu kan susah dibersihkan. Ya, makanya nanti diatur siapa ketua kelas? Ini kelas apa nih? Gamma. Kelas Gamma siapa? Anis. Vanes nanti tolong chat ke Ibu ya. Karena nanti Ibu akan memberikan bahan kuliah melalui Vanes. Penuntun praktikum juga akan Ibu berikan. Nanti silakan print sendiri-sendiri. Bu, mau print satu buku? Boleh. Bu, boleh nggak saya print hanya untuk praktikum hari itu? Boleh. Yang pasti kalian harus bawa penuntun. Tidak boleh tidak. Ya. Nah, ini tadi dibagi bukan 5 grup ya, tapi 10 grup satu kelas. Jadi ada alfa 10 grup, beta 10 grup, gamma 10 grup. Ya, jadi ada 30 grup nantinya. Setiap mahasiswa harus membawa penuntun praktikum. Bu, saya nggak bawa penuntun praktikum. Gimana Bu, boleh nggak praktikum? Apa jawaban kalian kalau di posisi Ibu? Enggak. Kenapa enggak? Bukan wajib. Kalau kita berperang, kita nggak punya senjata, mati kita. Ya kan? Penuntun itu sama senjata juga. Karena apa yang akan kita lakukan ada di dalam penuntun. Bisa kok Bu, saya pinjam sama teman saya. Bisa. Tapi temannya juga mau kerja kan? Nanti ujung-ujungnya salah reaksi. Berbahaya. Ya, jadi diharapkan semuanya punya penuntun. Kalau tidak punya penuntun sebaiknya nggak usah praktikum. Praktikum fisika di ruangan kelas seperti Ibu jelaskan tadi. Nanti pengaturan ruangannya di mana akan diberitahu. Yang wajib dibawa selama
setiap kali praktikum. Selama setiap kali praktikum ya, selama. Bukan setiap kali. Setiap kali, jadi cuma kali itu aja praktikum udah. Nanti pas hari terakhir enggak lagi dibawa. Yang pertama individu, semua orang punya harus bawa jas lab, sendal lab, alat tulis dan kertas, kemudian penuntun praktikum. Ini wajib. Kemudian untuk grup, yang satu kelas dibagi 10 grup tadi, ini harus ada serbet 1 buah. Kalau serbet kan bisa dicuci ya. Praktikum hari Selasa dicuci dulu, Rebo, Kamis nanti bisa dibawa lagi. Kemudian ada tisu gulung. Kenapa harus pakai tisu gulung? Kenapa Bu nggak pakai tisu yang biasa? Tisu gulung, tisu toilet kan? Tapi kita di lab kimia minta diharapkan membawanya tisu gulung. Karena apa? Tisu gulung itu panjang. Jadi kalau seandainya kalian bersihin tabung reaksi itu masukinnya enak. Kalau pakai tisu biasa pendek, itu nanti masuk ke dalam susah ngeluarinnya. Kalau itu kan panjang bisa diulur, dipakai pakai sendok dimasukkan diputer-puter kering untuk membersihkan tabung reaksinya. Jadi diharapkan bawa tisu gulung, jangan cuma 1, boleh 1 setiap kali praktikum. Praktikum minggu depannya lagi bawa lagi 1 lagi, minggu depannya lagi bawa 1 lagi. Kalau ospek nggak usah bawa apa-apa, ya. Diharapkan semuanya ada. Kalau tidak ada nanti untuk yang nggak bawa serbet, siapa yang di kelompok itu ada punya apa gitu, ada baju, ada apa, ibu nanti suruh ngelap. Ya, jadi bawa serbet kan murah ya, ada 10.003 itu ya. Ada kan yang kotak-kotak? Nah, itu aja dipakai. Ini sendal labnya kemarin udah ibu kasih tahu ya. Jenisnya boleh beda, tidak harus sama, tapi diharapkan tertutup. Kenapa? Karena kita kan di lab kimia, ada zat-zat kimia. Ini tolong HP-nya disimpan dong sayang. Tadi kan ibu udah bilang gak usah pegang HP, kok kamu ngechat sih? Gak dengar? Gak dengar? Gak dengar ibu tadi bilang HP-nya disimpan. Simpan. Sekarang ibu maafin, nanti enggak ya. Kalau enggak mau kuliah silakan keluar saja. Ya. Kalian tuh baru blok 2, masih baru. Kalau udah punya etika seperti ini gimana nanti lanjutnya? Kalian ngerasa kan gimana kalau lagi presentasi di depan terus tidak ada yang perhatiin? Gak enak kan? Nanti bilang, Bu saya nggak jelas, nggak tahu. Padahal kita sendiri abai. Stop dulu kuliahnya. Sayang loh, sudah susah-susah masuk ke FK tapi masuk kuliah dipakai untuk ngechat. Dan satu lagi, karena sekalian ibu ngomong ya, keluar dari konten. Ibu harap kalian kalau lagi kuliah benar-benar kuliah. Ya, biar nilai kalian bagus. Pas remet, liburan tuh kan remet biasanya diisi. Kamu bisa liburan. Jangan kalian kuliah, kalian santai. Pas liburan, pas remet, kalian isi dengan remet. Kapan mau liburannya? Jadi kejar sekarang. Sekarang benar-benar kuliah perhatikan. Ada tugas kerjakan. Liburan nanti baru liburan benar. FK itu liburan nggak panjang. Paling panjang 1 bulan. Paling panjang antar tahun ajaran baru. Kalau fakultas lain bisa 2,5 bulan. Kalau kita tidak. Sebulan itu pun diisi dengan remet. Bu boleh nggak izin mau umroh? Silakan. Tapi ada blok-blok tertentu yang tidak. Kan aturannya ditentukan oleh blok ya. Kehadirannya kurang dari 85%. Tidak boleh ikut CBT. Akhirnya nilai bloknya tidak keluar. Jadi benar-benar kalau lagi kuliah ya kuliah. Nanti kalau libur sebulan itu kalian nggak remet. Kalian mau pergi umroh juga boleh. Seperti itu. Mau kemana silakan. Ya, jangan kuliah lagi santai. Pas remet lagi. Ibu punya anak PA 1. IPK 1,94.
Pegal Ibu lihatnya. Berapa batas yudisium kita? Hah? Berapa? Boleh di yudisium, berapa IPK-nya? 3? Enggak. Harus di atas 2,75. Berarti paling enggak 2,76. Ya. Kalau kalian lihat 2,76 berarti B. Rata-rata B, C-nya ada, enggak apa-apa. Oke lah, kita abaikan yang A. B, C-nya paling cuma ada berapa buah. Yang lainnya B. Ya. Fakultas kedokteran itu beda dengan fakultas lain. Fakultas lain 80% mereka A. Diprioritaskan seperti itu. Kalau FK enggak. Tanya sama kakak kelasnya. Masih ada D, masih ada C, ya. B itu kalau blok biokim yang baru kemarin blok 7. B itu cuma A itu cuma 23 orang dari 237. Bayangkan. B enggak juga semuanya. Separuhnya enggak nyampe. Banyak yang C. Ujung-ujungnya remet. Ya, makanya pergunakanlah waktunya baik-baik. Masuk FK ini susah loh. Ya, susah kan? Ya, jadi jangan di ruang kuliah, yang HP. Ya. Dengerin dulu. Nanti udah dijelasin, nggak ada lagi pertanyaan yang sudah Ibu jelasin. Silakan nanyakan yang lain. Jadi ini wajib pakai ya. Ada yang belum punya nggak? Udah ada semua? Belum? Belum, Bu. Duh. Kenapa seperti ini? Kemarin kelas siapa sih yang Ibu amanahkan buat kasih tahu teman-temannya? Karena besok loh kita praktikum. Sepagi jam 7 paling telat kalian berangkat dari rumah. Karena jam 8 kita mulai. Atau gini, nanti siapa yang kelas pertama pinjam dulu deh ya dengan temannya. Tapi next kalian harus punya sendiri ya. Karena minggu depan lagi baru kita praktikum. Besok oke, bisa diabaikan, kalian bisa pinjam punya temannya dulu. Ini satu lagi. Laporan praktikum individu. Jadi laporan itu ada 2 macam. Pas kita praktikum selesai, itu ada namanya laporan sementara. Dibuat di mana? Di laporan di penuntun kalian. Di penuntun itu ada kertas kosong, di belakangnya bisa, atau ada space yang dikosongkan bisa diisi di situ. Nanti sudah selesai praktikum, ditunjukkan sama dosennya. Kita di kedokteran ini praktikum tidak ada asisten dosen. Semuanya adalah dosen. Ya, beda dengan fakultas lain. Mungkin dengar dari teman-temannya di teknik yang di MIPA, asdosnya adalah mahasiswa. Kita di kedokteran tidak. Dosennya yang turun tangan langsung karena ini berkaitan dengan nyawa, ya. Oke. Kemudian ada juga laporan namanya laporan individu. Individu ini dikumpulkan seminggu setelah praktikum. Ini hari Selasa ya, besok kita praktikum. Berarti Selasa depan, sebelum praktikum lagi, kalian harus ngumpulin di sana. Sistematikanya gimana? Di modul ada, di halaman depan sekali, setelah halaman judul itu ada sistematikanya. Ini ditulis pakai tangan, nggak diketik. Kenapa sih Bu? Kok zaman udah canggih gini ditulis tangan gitu ya? Karena kita udah ada berapa kali kalian tinggal kopas ganti huruf, edit udah. Padahal pengennya kalian tuh membuat dengan menulis itu mengulang kembali karena akan lebih tahu. Nanti ada gambar boleh dimasukkan, bisa kalian gambar kemudian kalian pakai pensil warna, bisa juga kalian foto, kalian print, kalian tempel, boleh ya. Kalau Pak Sadar enggak boleh, nggak usah deh. Saya kasihan kadang-kadang, belum tentu kan pensil warna tuh ada yang sama ya. Nah, jadi boleh di print, boleh nanti ditempel di situ. Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum selesai dilakukan. Jadi kalau Selasa, berarti Selasa depan lagi sebelum praktikum dikumpulkan. Ditulis nama, NIM, dan kelas. Jangan lupa. Bila perlu kumpulkan per kelompok, per grup tadi.
Jadi jangan banyak yang ngira gini, nggak akan mungkin diperiksa. Karena banyak ya, kayak kalian 247 ya. Dikali 6 kali praktikum. Berarti ada berapa tuh? 1.500-an ya. Ada akan mungkin diperiksa. Silakan kalau mau ngetes ya. Paling-paling nanti pas ujian, pas OSP, yang ini belum ngumpul laporan nggak boleh OSP. Ya. Ibu termasuk rajin meriksa. Karena ibu mikir kalian susah-susah nulis malam-malam laporan gitu kan. Kalau nggak diperiksa, ibu zolim. Karena apa? Ada yang tidak buat, mereka bisa ikut ujian. Ibu nggak mau seperti itu. Paling telat 1 hari sebelum OSP itu sudah harus ibu periksa. Tapi biasanya sebelum beberapa hari sebelum OSP, udah ibu kasih tahu yang ini belum ngumpul laporan. Ya. Jadi kalau mau ngetes boleh, nggak apa-apa. Tahun kemarin ada kok yang gitu. Ngetes 5 laporan nggak ngumpul, nggak apa-apa. Kan nggak masalah bagi ibu kan? Yang masalah kalian nanti kan? Terkait dengan nilai. Dengan ibu nggak masalah. Nggak ngumpulan semua, ya, kalian semua nggak ngumpul juga nggak masalah. Mempermudah ibu, nggak susah ngoreksi. Ya. Oke, ini dosennya tadi udah sebagian sekilas tadi udah dijelaskan. Syarat untuk mengikuti ujian blok, lihat ini ya. Syaratnya bisa ikut CBT adalah IT paling tidak 85% minimum kehadiran. Kita ada berapa IT tadi? 15. Berarti kalau 85 saya bisa bolos IT kira-kira 2 ya? Ya. Nyampe nggak 2? Coba deh 2 per... Nggak nyampe, harus 1 IT deh. 1 IT boleh bolos, nggak masuk. Kalau seandainya kurang, maka tidak boleh ikut CBT. Praktikum juga, praktikum kehadirannya harus 100%. Bu, saya sakit. Kalau sakitnya masih meriang-meriang, masih bisa hadir, silakan hadir. Biasanya kami akan menyuruh silakan duduk saja. Di lab tidak ada kursi, ya. Kalian berdiri semua. Tapi kalau buat yang sakit, oke, kita akan sediakan. Kalau masih bisa datang. Tapi kalau tidak, Bu, saya dirawat. Oke, enggak masalah, ada surat sakitnya. Itu biasanya akan kita suruh praktikum susulan, kerja sendirian. Ya, karena tadi syaratnya harus 100%. Ya kan? Kita harus konsisten dengan aturan yang kita buat. Kemudian tutorial juga nih harus 100%. Ada beberapa pleno juga harus 100%. Karena kita tutorial 1 berarti harus hadir semua ya. Pernah waktu itu pleno telat datang lebih dari 15 menit, kita silakan suruh keluar. Otomatis tidak hadir kan? Dia tidak memenuhi syarat untuk plenonya 100%. Dia tidak bisa ikut ujian CBT. Itu banyak kok kejadian seperti itu. Ada juga IT nggak cukup, ya udah penuhin dulu IT-nya, tahun depan lagi baru ikut CBT, ya. Ini jelas ya, Ibu dari awal udah jelaskan seperti itu ya. Jangan nanti, Bu, dari mana nih aturannya? Nggak ada, nggak pernah dijelasin. Nih, Ibu jelasin. Nah, ini komponen penilaian. Ini sudah dari hasil rapat persiapan blok 2 kemarin. Ya, sudah kita putuskan. Proporsi dari masing-masing komponen penilaian. Jadi ada ujian MCQ CBT, itu total seluruhnya adalah 40%. Tugas mandiri itu 5%. Tugas mandiri itu misalnya, Ibu ngasih tugas nih, ya, itu kalian kerjakan. Maka nilainya adalah 5%. Kemudian ada kuis atau tugas. Kuis ini masuk, bukan tugas ya, kuis. Itu post-test. Post-test itu juga lumayan besar, 15%. Jadi nanti dari berapa kali kalian post-test, dikumpulkan semua, diakumulasi, nanti 15%-nya akan mempengaruhi pada nilai. Kemudian MCQ, nah MCQ ini 20%. Kemudian praktikum komponen nilainya adalah 35%, pretestnya 15%, laporannya 5%, kemudian OSP-nya 15%. Bu, laporan 5% ya, nulisnya setengah mati. Iya. Tapi laporan itu dengan menulis, tadi kata Ibu, kita mengulang.
Ya kan? Kalau ibu dulu kuliah, ibu nggak tulis di buku lo kayak kalian, sayang. Ibu beli kertas burem, tahu kertas burem? Itu ibu lipat 3, jadi ada 6 halaman. Ibu tulis pakai pensil. Nanti di rumah sambil depan TV nonton, ibu catat di buku, catat di binder. Sampai sekarang catatan ibu masih bagus. Rapi. Kenapa? Pas kita nyalin, oh iya ya tadi dosennya jelas begini, oh iya ya berarti saya tambahin lagi. Itu adalah cara belajar, mengulang belajar. Ya, makanya disuruh nulis, karena apa? Biar kalian belajar lagi di rumah secara tidak langsung. Kemudian OSP tadi 15%. OSP ini biasanya paling dikit soalnya 20. Satu soal itu 1 menit. Jadi biasanya akan diatur, dipanggil nanti satu-satu. Ada dibuat 20 minimum 20 meja dengan soal masing-masing. Nanti si A masuk kerjakan soal 1. 1 menit, pindah lagi ke 2. 1 menit lagi, pindah lagi ke 3. Bu, nanti saya belum selesai. Nggak bisa, temennya mau. Juga ada soal itu. Kalau dia soalnya 20 berarti 20 menit. Kalau soalnya 25, 25 menit. Nanti udah selesai, itu akan keluar. Seperti itu. Jadi tidak bisa berlama-lama. Kadang-kadang ada sih soal hitungan. Kalau ada soal hitungan, biasanya kayak kita ada 1 meja disiapkan. Itu soal meja untuk istirahat. Maksudnya istirahat itu untuk menghitung ulang. Jadi misalnya soal 16 nih ada hitung-hitungan. 1 menit nggak akan mungkin selesai kalau menurut perkiraan kita. Tambah lagi kalau seandainya angkanya nggak cantik. Agak susah kan? Nah itu biasanya kita akan siapkan 1 meja untuk istirahat menghitung itu. Ya, jadi jangan berpikir cumanya satu soal 1 menit, enggak. Jadi ada soal perhitungan yang susah, itu akan ditambah 1 menit lagi. Seperti itu. Kemudian proses tutorial 15%, kemudian pleno 10%. Pleno dari mana? Dari laporan. Dari kehadiran kalian. Seperti kemarin waktu pleno ibu di kelas Alpha ya. Mana kemarin? Pas ini juga ya? Nah, yang kelompok 4 enggak ngumpul laporan. Itu ya. Kayaknya kata Pak Sada dikurangi 30%. Triknya kata ibu tadi, yang kemarin dulu kan udah dijelaskan. Laporan pleno itu kalau bisa semalamnya udah diselesaikan. Ibu aja sambil nunggu Pak Sada keluar, ibu ngeprint dulu penuntun praktikum untuk besok. Karena ada beberapa yang diedit, yang ditambahkan. Ibu print tuh, dapat 2. Yaudah ibu jilid, ibu pakai plastik. Karena apa? Kenapa harus pakai plastik? Karena di lab kan basah. Kalau pakai kertas itu basah semua. Ibu jilid, kata dokter Suban, ngapain bu? Ini buat praktikum besok. Lihat, ibu masih sempat bikin gitu. Beli aja sendiri, plastik sendiri di rumah. Kertas kambing siapin aja di rumah. Nanti kan beli yang lakbannya itu beli juga kan murah. Lakbannya sendiri nggak usah harus ke toko. Jalan lagi jauh. Jadi berusaha sendiri. Jadi pas besok pagi sebelum pleno itu sudah ada laporannya. Nah ini porsi penilaian blok 2 ya. Penilaian ini bisa beda dengan blok lain ya. Tidak boleh tidak harus sama. Nih tata tertib. Ibu harap kalian semua mematuhi. Yang di rumah juga ya dengar ya. Datang tepat waktu, toleransi 15 menit dari jadwal yang ada. Bu, saya datang 16 menit gimana? Keluar. Ya. Dianggap tidak hadir. Ya. Kita pegang nih. Perjanjian maksimum 15 menit. Setuju gak? Setuju ya? Jadi kalau yang lebih dari 15 menit nggak usah masuk lagi ya. Oke. Memakai pakaian yang sopan. Ini ibu banyak sekali dengar komen dari dosen-dosen. Kalian tuh pakaiannya kadang-kadang yang suka nggak benar. Padahal FK itu adalah kalau di Unsri itu orang bisa membedakan antara FK dengan bukan FK. Dari pakaiannya rapi, bagus, sopan. Tidak yang seksi. Ya. Nah, itu kalau bisa kita tetap pakai itu ya, kita terapkan. Yang pertama adalah tidak memakai celana dan baju dari bahan jeans dan ketat. Bu, saya nggak pakai jeans kok bu, pakai bahan. Boleh, tapi jangan ketat. Jangan ngepres. Ya. Kemudian tidak memakai celana pendek dan untuk rok minimum di bawah lutut 15 cm.
Jadi kalau duduk, bisa nih pas kita berdiri sini ya. Pas kita berdiri gini kan, di bawah lutut ya. Tapi pas duduk, ketarik kan. Ya nggak? Ganggu konsentrasi itu. Gak usahakan yang laki-laki ibu aja ngeliatnya gak enak. Jadi usahakanlah nanti tes di rumah, pas duduk nutup gak lututnya. Ini perempuan biasanya ya. Kalau laki-laki gak mungkin kan? Apa ada laki-laki yang pakai pendek? Laki-laki itu juga loh kalau menurut Islam auratnya lutut loh. Ya. Laki-laki suka pergi kan pakai gini gitu ya cananya. Aduh, auratnya adalah lutut tuh aurat juga. Kemudian tidak pakai baju kaos dan baju berlengan tanggung. Tahu nggak lengan tanggung tuh seperti temennya ini. Tapi karena pakai daleman nggak apa-apa. Coba kalau dia nggak pakai jilbab, pakai gitu pasti dipanggil. Ya. Dan satu lagi, Ibu harap tidak usah pakai make up ya ke kuliah ya. Karena ada kemarin konsulen mata, pas lagi ngobrol dengan Ibu, ada mahasiswa lewat. Bu, itu mahasiswa kita. Yo, kenapa dok? Duduk, alisnya, eyeshadownya. Ya, jangan merusak penampilan kalian yang masih murni ya. Pakai bedak boleh, pakai lipstik boleh. Gak usah terlalu menor ya. Yang standar-standar aja. Kuliah bukan berarti kita mau cari cowok kan? Ya, nyari apa? Tapi Bu, sambil nyari cowok, iya boleh. Boleh, ya? Boleh. Tapi jangan terlalu mencolok. Lihat dosen-dosennya juga nggak gitu kan? Ya kan? Ibu aja kalau udah habis sholat zuhur, ibu nggak pakai lipstik lagi. Biar aja. Inilah ibu. Nggak dibuat-buat. Cantiknya bukan karena make up. Cantik karena memang, kok ibu bilang ibu cantik ya? Kalau anak ibu bilang ibu cantik. Oke. Tidak menyalakan atau menggunakan handphone pada saat kuliah dan praktikum langsung. Nih ya. Sudah ibu jelasin nih, enggak boleh. Jadi jangan pakai. Bu, boleh nggak bawa HP-nya di tempat praktikum karena kan mau foto. Ya. Boleh. Tapi tidak untuk komunikasi. Ya, mau foto boleh. Kalau seandainya dipakai untuk komunikasi, nanti ibu buat larangan seperti nomor 3 itu benar-benar dilakukan. Rugi kan? Jadi benar-benarlah pakai handphonenya memang untuk kegiatan perkuliahan bukan untuk komunikasi. Kemudian yang keempat, selama proses perkuliahan atau ujian diwajibkan memakai sepatu tertutup dan tidak diperbolehkan memakai sendal di kelas. Ada nggak yang pakai sendal? Ada nggak yang pakai sepatu sendal? Ya, pakai sendal ya, jangan nggak. Dulu pernah sih ada salah satu, sepatu sendal tahu sepatu sendal yang sepatu gunung itu loh, nggak boleh. Sepatu gunung, sepatu sendal itu ya. Jadi ceritanya gini, dulu ada salah satu gubernur kita, keponakannya itu kuliah di sini, laki. Pas mau ujian, pakai sendal sendal cowok gitu, itu cowok. Dia masuk ujian. Kenapa kamu mau ujian Bu? Pakai sendal. Iya. Gak bawa sepatu, enggak. Keluar dulu deh. Terserah mau pinjam sepatu tukang parkir kek, mau pinjam sepatu satpam kayak terserah. Pokoknya masuk ke sini pakai sepatu. Keluar dia akhirnya. Tahu dia nyari kemana akhirnya masuk dia pakai sepatu. Terserah kan. Mau minjem mau beli terserah. Pokoknya pakai sepatu itu aturannya pakai sepatu. Kalau di lab nggak apa-apa. Di lab kita pakai sendal memang ya. Kemudian dilarang selama proses dilarang membuat keributan dalam kelas perkuliahan maupun praktikum. Ini mungkin karena peralihan kalian ya dari SMA ke kuliah, jadi suasana waktu SMA tuh masih ke bawah-bawah. Jadi pernah tuh kelas Gama juga ya, tahun kapan gitu, Bu lupa. Ibu ngajar gini gitu ya. Dia dengan santainya ya, Ibu contohin ya. Dengan santainya sama temennya tuh gini. Dia begitu bersandar. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya emang sama-sama cewek sih nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan nggak sopan ya.
nggak sopan. Terus juga keluar masuk tanpa izin, ke WC keluar aja. Ibu lebih senang pas pas ibu kuliah itu tidak ada yang izin keluar. Kalau mau keluar keluarlah seperti awal tadi. Karena enggak enak loh. Kadang-kadang kita lagi enak jelasin gitu, permisi Bu keluar, itu kan langsung blank. Kadang lupa yang dijelasin tadi apa. Ya, jadi kita benar-benar saling menghargain ya. Kalian mau dihargai oleh ibu, kalian juga harus menghargai ibu. Oke, ya. Kemudian sewaktu ujian tidak boleh membawa handphone dan melakukan kecurangan akademik. Ini baru aja terjadi nih sama kakak kelas kalian. Ujian bawa HP, dipoto, dipanggil, dikasih hukuman. Hukumannya apa? Berapa bulan tidak boleh ikut perkuliahan. Rugi kan? Jadi benar-benarlah jujur. Oke, dosen pengawas nggak tahu, tapi aula kan tahu ya. Dan juga nilai yang kita dapat itu adalah usaha kita. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Ya nggak? Percuma IPK 4 tapi boleh nyontek. Mending IPK-nya 3,9 tapi Nah, ini kan enggak, ibu enggak bilang mending 2, enggak kan? Mending 3,9 itu yang usaha kita sendiri. Beda cuma 0,1. Gitu ya. Dulu ada anak PA ibu gitu juga. Dia komplain ke ibu kan. Curhat. Kalian dapat dosen PA nanti memanfaatkan ya. Itu dia cerita dengan ibu. Bu, saya itu ada teman saya, dia anak konselen. Sudah ini ya, di rumah sakit. Dulu belum penilaian kayak sekarang dikelola oleh admin. Jadi Bu, dia tuh nilainya kecil Bu. Tapi pas keluar nilai itu saya dapat C. Bu, rasanya ini katanya ya. Aku kalau ada pisau kutujar ya Bu katanya. Dia bilang gitu. Senyum Ibu. Kau nujah orang masuk penjara. Habis karirmu. Iya kan? Udah biarkan. Kau tunjukkan nilai C kau itu memang benar-benar itu usaha kamu. Beda nanti. Itu akan dipakai untuk selamanya. Karena memang itu ilmu kamu, aku bilang. Udah selesai. Sekarang apa? Jadi perwira karir dia. Ibu gak nyangka. Padahal dulu mau nuja orang gitu ya. Sekarang dia jadi perwira karir. Itu. Jadi, gak usah lah curang. Jujurlah. Siapkanlah, kalau mau ujian siapkanlah dengan sebaik-baiknya dari jauh-jauh hari. Kemudian, hal-hal lain diatur kemudian. Udah habis? Gak ada lagi? Oke. Sebelum ke sini, lebih ya. Oke, untuk praktikum besok, nanti tolong hati-hati. Di lab itu juga ada zat-zat yang berbahaya. Biasanya zat-zat yang berbahaya akan kita taruh di dalam botol kaca. Kalau asam atau basa kuat, itu botol kacanya itu ada tutupnya, ada moncongnya. Itu adalah asam dan basa kuat. Tapi kalau dia botolnya kaca tapi tutupnya yang biru, itu biasanya adalah zat-zat yang mudah menguap dan mudah terbakar. Jadi nanti kalian pakai api, hati-hati apinya. Yang dideketin dengan itu, nanti di atasnya ada rak kan? Jadi gini, satu meja tadi kata ibu ada 2 sisi kanan kiri ya. Grup 1, grup 2. Zat semua disiapin di meja kalian itu, di rak itu. Nggak usah agresi ke sebelah. Nanti sebelah nyari, Bu kami nggak ada zat ini. Ngambil lagi yang ke sebelahnya, nanti kacau. Jadi carilah di meja kalian, kalau tidak ada di meja tanya sama kami. Biasanya kalau di situ tidak ada satu tempat di meja yang panjang di pojok itu adalah yang dipakai, tidak boleh dibawa kemana-mana, ambil di situ, kemudian taruhkan di situ. Untuk mempermudah kerja, biar cepat selesai. Dan satu lagi, praktikum kita waktunya hanya paling banyak 2,5 jam. Kalau kita mulai jam 8 berarti jam 10.30 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3:30. Itu idealnya. Tapi kita harap praktikum bisa selesai sebelumnya. Seandainya ya praktikum nih. Besok alfa duluan jam 8. Jam 10 beta. Jam 12 jam 1 harusnya ya. Jam 12 gamma. Ibu harap yang beta dan gamma datang sejam sebelumnya. Jadi kalau praktikum jam 10, jam 9 sudah di Indralaya.
Tambah lagi besok adalah hari pengukuhan guru besar. Sampai 3 hari. Hari ini, besok sama lusa. Pengukuhan, itu pasti jalan akan macet. Jadi datanglah sebelumnya dulu. Ya. Karena apa? Praktikum kadang-kadang tidak menunggu waktu seperti itu. Kita selesai jam setengah 10, kelas berikutnya masuk. Seperti itu ya. Jadi jangan protes, Bu. Kan jadwalnya jam 10. Kenapa setengah 10 udah masuk? Bu udah kasih tahu duluan ya. 1 jam sebelumnya sudah harus ada di tempat. Kalau praktikum jam 12, berarti jam 11 sudah harus di Indralaya. Pretest adalah apa yang ada di dalam penuntun praktikum itu yang akan ditanyakan. Jadi misalnya, anion adalah ion yang berbuatan negatif. Jawab B kalau benar, S kalau salah. Enak kan? Tidak susah. Jadi tulis saja nama, NIM, kelas. Kemudian sekuens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Begitu soal disebutkan langsung dijawab soal berikutnya. Jadi Bu ulang. Enggak. Ya. Jadi siapkan begitu masuk, siapkan nanti kertasnya ada diberikan. Kertasnya akan disiapkan, nanti tulis nama, NIM, kelas, 1 sampai 10 nomornya, nanti tinggal diisi B kalau benar, S kalau salah. Kalau dapat nilai 6, boleh ikut praktikum. Kalau nilainya di bawah 6, enggak boleh praktikum. Jadi kalau enggak praktikum gimana? Biasanya akan kita berikan pretest kedua. Ya, kita suruh keluar dulu, belajar dulu sebentar. Kemudian akan kita pretest lagi. Mudah-mudahan yang kedua tetap 6. Kalau pretest itu masih segitu juga? Susah Ibu. Biasanya akan dikasih tugas dan itu tadi ya, karena nilai pretest tadi mempengaruhi nilai. Ibu berharap nilainya itu kalau bisa semuanya 10. Jadi 10 soal itu benar semua. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Ya. Besok yang pertama kelas alfa ya. Jam 8 kelas alfa, jam 10 kelas beta, jam 12 kelas gamma. Ya, nanti praktikum kedua, hari Selasa depannya lagi, kelas beta yang pertama, kelas gamma yang kedua, kelas alfa yang ketiga. Hari Kamisnya lagi, gamma yang pertama, alfa yang kedua, beta yang ketiga. Kita cuma 3 kali ke Indralaya. Pas OSP semuanya pagi, jam 9 udah ada di sana semua. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian. Oh, yang di rumah ada pertanyaan enggak? Yang di rumah ada? Tidak ada? Jam 11 sudah. Jam 11 sudah di sana. Jadi kalian paling enggak dari sini jam 10. Tadi kata Ibu karena 3 hari ini ada pengukuhan, jalan pasti rame. Jadi agak lebih cepat. Yang jam 8 mungkin biasanya kalau kakak kelasnya dulu jam 6, setengah 7 paling telat udah berangkat ke sana. Mereka biasanya nyewa bus, mereka berangkat ke Indralaya. Jadi setengah 7 berangkat dari Madang biasanya. Gak tahu kalau kalian kalau ada yang bawa kendaraan sendiri hati-hati. Tolong jangan bawa motor ya ke Indralaya. Kemarin baru ada kejadian meninggal. Ada juga yang kemarin anak ekonomi 2 meninggal karena naik bus kaleng. Berdiri, terpantal meninggal. Jadi tolong hati-hati karena ke Indralaya ini banyak kejadian seperti itu. Hati-hati, jangan ngebut ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan taruhin di rumah ya, silakan di rumah. Kan yang alfa ini kami sesi 1 Bu. Oke, silakan. Nah, apakah kami sudah selesai sesi 1 langsung pulang atau gimana Bu? Ya boleh, kalau sudah selesai praktikum, sudah selesai bikin laporan individunya, boleh silakan pulang, ya. Tapi kalau saran Ibu, kalian kalau seandainya di rumah sebelum praktikum, siapkanlah di rumah dulu, gitu loh.
seandainya ada beberapa yang perlu dibuat tabel atau apa ya, nanti untuk praktikum karbohidrat itu biasanya ada tabel, nah tabelnya buatlah dulu. Jadi nanti tinggal ngisi seperti itu. Jadi lebih cepat selesai, begitu selesai kalian bisa pulang. Ibu harap kita sebelum jam 3 udah pulang, karena kalau di atas jam 4 nanti takutnya macet. Maaf dok, bertanya lagi dok. Ya silakan. Untuk laporan yang dikumpul hari itu juga laporan kelompok atau laporan individu? Laporan kelompok, tetapi setiap individu harus buat di penuntunnya, ditulis juga di penuntunnya. Nanti laporan kelompok dibuat di kertas kosong. Apa yang akan dikerjakan? Apa yang sudah dikerjakan? Masing-masing individu tulis di buku penuntun untuk membuat laporan individu dasar, untuk membuat laporan individu berikut yang akan dikumpulkan minggu depan. Oke, makasih dok. Sama-sama. Boleh bisik-bisik. Tanyaannya kok bisik-bisik ini? Padahal tanya besok udah mulai pretest. Ah iya. Makanya nanti ibu minta tadi ketua kelasnya chat ke ibu. Nanti begitu ibu keluar nanti ibu langsung bagikan penuntunnya, ya, sama bahan kuliahnya nanti ini. Jadi nyampe ke rumah nanti printlah dulu, bacalah dulu dikit kok bacanya. Dan juga kan ini pelajar kimia ini hampir sebagian kalian udah pernah dapat di SMA. Jadi kayaknya tinggal ngulang-ulang. Nggak ada yang dari IPS kan? Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, nggak harus dijilid. Jadi kata ibu tadi, makanya tadi dengar kata ibu, boleh kalian print satu buku sekalian kalian jilid, bisa kalian print hanya yang akan dipraktikumkan hari itu saja, boleh. Mana senangnya. Tapi kalau ibu lebih baik satu buku langsung lebih enak ya. Kadang-kadang gitu suka kececer hilang. Tapi tergantung sih, ibu nggak maksa. Boleh. Besok mau praktikum kita adalah anion dan kation, kemudian senyawa organik dan obat. Di print itu aja, boleh. Ya, oke. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, ibu tutup. Sekian pendahuluan blok ini. Semoga pembelajaran di blok ini bisa berjalan lancar dan tanpa kendala dan kalian mendapat nilai yang terbaik. Oke. Kita ketemu lagi jam 1 ya. Nanti kan jam 1 sampai jam 1 sampai jam 2.40. Istirahat 10 menit. Terus lanjut lagi ya yang kedua. Kita langsung aja nanti ya. Jam 1 berarti sampai jam 4. Gitu. Atau mau istirahat dulu 10 menit? Enggak ya? Setuju ya? Langsung sampai jam 4 gitu ya? Oke. Oke, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.